Nah ini ya, Special Industries, Bank, Regulated Utilities, Oil and Gas, Transportation, Insurance, and Real Estate. Jadi kenapa kita mesti memahami special industry ini? Ya, saya teringat, ya, selalu teringat ketika ada mahasiswa yang sedang skripsi, ya, dan dia mengambil sampel penelitian adalah salah satu dari special industry ini. Ya, dia mengambil industri perbankan, ya, industri perbankan. Nah, ketika dia membaca laporan keuangan perbankan, dia lapor ke saya. Dia sampaikan bahwa dia kesulitan untuk membaca laporan keuangan perbankan. Karena katanya berbeda sama sekali dengan yang selama ini dia pelajari. Ya, tentu saja jawaban seperti ini menggelitik hati saya gitu ya. Menggelitik hati saya. Sampai dia jawab seperti itu, berarti memang dia nggak paham bahwa laporan perbankan itu memang berbeda dengan laporan-laporan perusahaan yang lain. Ya, dia bilang, Pak, di perbankan tidak ada current asset. Kemudian liabilities-nya juga berbeda gitu. Liabilities-nya isinya simpanan katanya. Ya. Sedangkan asetnya berisi tentang pinjaman kredit katanya. Nah, ini yang selalu terbayang oleh saya, ya, karena memang saya paham betul, mungkin mahasiswa juga tidak sepenuhnya salah, ya. Selama ini mulai dari pengantar akuntansi keuangan, kemudian akuntansi lanjutan, itu lebih banyak melihat laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Begitu dia melihat perbankan, dia bingung. Ya. Nah, ini yang menjadi motivasi atau selalu terbayang oleh saya untuk mengajarkan special industry ini kepada mahasiswa. Baik, nanti kita lanjut ke video nomor 2. Baik, kita lanjut ke video kedua. Ya. Tadi sudah saya jelaskan apa yang selalu terbayang-bayang oleh saya ketika ada mahasiswa yang dia nggak tahu ternyata perbankan itu berbeda dengan industri yang lainnya. Ya. Begitu juga oil and gas. Ya. Oil and gas ini cukup unik juga, ya. Sebuah industri yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Dan pasti semua ingin, ya, kerja di
perusahaan oil and gas ini. Ya, lumayan gajinya pasti besar. Ya. Kemudian ada kalau utilities itu adalah industri-industri yang diatur oleh pemerintah biasanya. Ya. Kalau kita dulu ya untuk misalnya untuk transportasi ya itu ada yang namanya Damri, bis Damri ya. Bis Damri itu adalah yang melayani kepentingan publik ya. Zaman dulu tapi sekarang Damri itu sudah bergeser menjadi transportasi ya. Nah, kalau utilities yang dimaksud di sini itu adalah contohnya telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu dulu hanya didominasi oleh Telkom ya, perusahaan Telkom. Tetapi sekarang ya, dulu ada Telkom, ada Indosat, sekarang sudah ada provider yang lain ya. Nah, itu juga pergeseran industri yang tadinya regulated, dikuasai oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah, sekarang menjadi industri yang swasta, gitu ya, swasta. Kemudian yang regulated utilities ini juga termasuk di dalamnya listrik. Nah, ini ya, industri listrik. Nah, industri listrik ini sampai saat ini ya sudah mulai bergeser sih. Ya, sudah mulai bergeser juga ada pihak swasta yang eh, join dengan PLN untuk menyediakan tenaga listrik. Ya. Jadi untuk yang regulated utilities memang sudah banyak yang sedikit demi sedikit dia bergeser, yang tadinya dikuasai diatur oleh pemerintah, ya sekarang sudah ada yang swasta murni. Ya. Transportation ini juga salah satu special industries, perusahaan penerbangan, kereta api, itu adalah transportasi yang perusahaan transportasi yang spesifik ya, yang spesifik. Kemudian ada insurance ya, asuransi ya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kasus perusahaan asuransi yang tidak bisa membayar klaim yang diajukan oleh konsumennya, nasabahnya ya. Nah, padahal asuransi itu mirip dengan bank sebenarnya, mirip dengan bank. Kalau ada nasabahnya yang mengajukan klaim, maka dia harus bayar. Ya. Tapi ini ada industri asuransi, begitu ada klaim, nggak bisa bayar. Ya, gagal bayar. Nah, ini yang mesti kita pahami juga. Real estate, nah ini real estate juga salah satu industri yang spesifik juga harus kita pahami karena eh, agak berbeda nature dari bisnisnya. Ya. Real estate itu kan dengan mudah kalau saya tanya kepada mahasiswa pasti jawabannya perusahaan perumahan. Perusahaan yang membangun perumahan. Rumahnya nanti dijual, dibeli oleh konsumen. Itulah perusahaan real estate. Tapi ternyata sekarang ini sudah berkembang. Bukan hanya membangun rumah. Bahkan ada istilah real estate ya atau real property. Ya nanti kita bahas ya. Nah, itu kira-kira beberapa industri yang spesial
yang kita harus tahu nature bisnisnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan kegalauan saya ketika ada mahasiswa yang mengatakan bahwa laporan keuangan sebuah industri kok tidak sama dengan yang saya pelajari itu sudah hilang, ya. Mudah-mudahan mahasiswa juga memahaminya, ya, dan tidak mengulangi kejadian seperti itu. Kalau ditanya bank itu seperti apa, ya harus bisa dijawab. Oil and gas itu seperti apa, ya harus bisa dijawab, ya. Makanya kuncinya adalah kita harus tahu nature dari bisnis perusahaan-perusahaan ini. Ya. Baik, kita mulai saja. Videonya mungkin ada beberapa video, mungkin 3 video. Ya, tadi video pertama sudah, ini video kedua, kemudian nanti ada video yang ketiga. Ya, setelah itu nanti kita online. Saya harapkan waktu 1 jam, pukul 13 sampai dengan pukul 14, digunakan oleh mahasiswa untuk mempelajari video-video ini. Saya akan menanyakan beberapa hal penting, ya, yang sudah saya sampaikan melalui video. Kita lanjut. Yang pertama ini adalah perbankan. Pembahasan untuk perbankan ini cukup panjang, ya, karena memang bisnis perbankan ini adalah salah satu bisnis yang resikonya tinggi. Resikonya tinggi dalam arti bahwa dapat menyebabkan, ya, perekonomian suatu negara itu bisa berkembang pesat atau sebaliknya bisa anjlok, ya. Nah, itu sudah dinyatakan. Pernyataan pertamanya, banks are one of the financial institution, ya, that play an important role in the economy of a country. Jadi perbankan ini adalah industri yang memainkan peranan penting dalam sebuah perekonomian perusahaan. Ya. Bisa bertambah maju, bisa juga tambah anjlok. Ya. Masih ingat tahun 98, nggak tahu nih mahasiswa waktu tahun 98 umurnya berapa ya? Ya. Ketika bank-bank itu collapse, bankrupt, ya, perekonomian kita juga anjlok. Nilai tukar rupiah kita anjlok. Ya. The role of bank is an intermediary, financial intermediary parties who have access fund with parties with required fund. Jadi sebenarnya peranan bank itu adalah sebagai lembaga intermediary. Intermediary itu yang menjembatani, ya, antara pihak yang memiliki kelebihan dana, excess fund, dengan pihak yang memerlukan dana atau deficit of fund. Jadi ada orang yang kelebihan dana, ada orang yang kekurangan dana. Nah, itulah bank akan hadir sebagai media intermediary, ya, sebagai pihak yang menjembatani antara parties who have excess fund dan parties which required fund. Ya. Ini secara teoritis dulu. Nanti kalau secara bahasa buminya gampang. Ya. Banks collect public fund in the form of saving, current account, and deposit. Jadi bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat tentunya dalam bentuk tabungan, ya, giro, dan deposito. Ya. Kemudian dana yang terkumpul ini akan
distribusikan. The fund collected from the community, dana yang terkumpul dari masyarakat, are then distributed in the form of credit to the community. Didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Ya. Jadi sudah terbayang sebenarnya bank itu adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito atau giro, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ya. Nah, selain menerima dana dan menyalurkan dana, the bank also carries out banking service. Dia juga menyelenggarakan jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Transfer, kemudian bill payment, pembayaran pendidikan, pembayaran listrik, pembayaran air, dan sebagainya. Ya. Collection service, ya, jasa collection, ya, jadi jasa menagih, kemudian ada safe deposit box, dan yang lain-lain. Ya, jadi itu tiga hal yang menjadi activity dari perbankan. Menerima dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Ya. The distribution of business credit to the business world will help the business world to grow sustainable. Ya. Jadi dengan adanya kredit ini diharapkan dunia bisnis bisa bertumbuh atau berkembang. Ya, makanya tadi ini sejalan dengan kalimat yang pertama bahwa bank itu adalah institusi keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Ya. Bank as intermediary executor. Nah ini, ya, ini perbankan fungsinya ada 3 tuh, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa yang lainnya. Ya. Ketika menghimpun dana, dia harus memberikan bunga simpanan. Ketika menyalurkan dana, dia akan mendapatkan bunga pinjaman. Ya. Dan ketika memberikan jasa lainnya, dia akan mengenakan bunga. Nah, sehingga muncul istilahnya spread base dan fee base income. Ya. Spread base itu adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Ya, kita nyimpen uang dapat bunga 10%. Kita pinjam uang dikenakan bunga 15%. Jadi ada spread bagi perbankan sebesar 5%. Itulah profit dari perbankan sebesar 5% antara selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Ya. Plus ditambah lagi biaya-biaya yang merupakan fee based income. Ya, jadi tambahan pendapatan, ya, bagi perbankan. Nah, agent of development, katanya perbankan itu adalah agen dari pembangunan. Kalau nggak ada perbankan, pembangunan nggak jalan. Ya. 3 important role play by banking. Ya, agent of trust, ya, sebagai agen yang dipercaya oleh masyarakat, agent of development sebagai agen pembangunan, agent of service sebagai agen yang memberikan jasa-jasa lainnya, terutama jasa keuangan. Ya, nah, ini peranan bank itu adalah sebagai agent of development. Ya.
Kalau dia tidak dipercaya, nggak ada orang yang nabung di bank. Tidak ada orang yang meminjam uang ke bank. Ya. Agent of development, ya, sama. Dana-dana dari perbankan digunakan untuk pembangunan. Ya. Jadi inilah role play by banking, ya, peranan yang dijalankan oleh perbankan. Ya. Dulu cita-cita saya juga satu jadi pilot, yang kedua kerja di bank. Ya. Mudah-mudahan mahasiswa juga nanti ada yang memiliki cita-cita jadi kerja di bank, ya, jadi bankir. Ya. Ini adalah institutional banking atau kelembagaan perbankan. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ya di sana disampaikan bahwa bank is business entity. Ya, jadi bank itu adalah bentuknya business entity, entitas bisnis. Jadi harus ada bentuk hukumnya. Ya. Banks are business entities whose work especially in the form of financial asset and profit motivated as well social. So it's not just profit. Ya, menurut Hasibuan tahun 2003 menyampaikan juga bank itu adalah entitas bisnis. Artinya bentuk harus ada bentuk lembaganya sebuah perbankan itu. Ya. Jadi tidak boleh perorangan. Ya, saya punya uang banyak nih, kemudian saya bikin bank, nggak boleh. Ya. Harus ada izinnya, ya, harus ada badan hukumnya. Ya, jadi tidak boleh per orang. Banking system usually involve two type of structure. Ya. Sistem perbankan ada dua jenis strukturnya. Ada yang bank individual bank and bank holding companies. Individual artinya di sini bukan dimiliki oleh individu, tetapi bank ini tidak punya anak perusahaan atau tidak punya related perusahaan. Ya, jadi cuma satu bank. Ya. Kemudian ada yang bentuknya bank holding companies. Bank holding companies berarti banknya memiliki anak perusahaan. Ya. Bank holding company consists of parent that own one or many bank. Nah itu. Jadi ada yang namanya bank holding itu berarti terdiri dari satu atau beberapa bank. Ya. Nah ini secara kelembagaan bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah kita juga bisa membedakan jenis-jenis bank ini berdasarkan fungsinya. Ya. Ada Federal Bank, itu berarti bank sentral. Di setiap negara pasti ada bank sentral. Kemudian berdasarkan fungsinya ada juga bank komersial, bank umum. Jadi kalau Federal Bank, bank sentral itu melayani negara, ya, yang dimiliki oleh negara, bukan melayani kepada individu-individu. Ya. Nah berbeda dengan komersial bank. Komersial bank ini melayani individu, melayani institusi, ya, melayani masyarakat semua. Ya. Ada lagi bentuk fungsi bank yang lain yaitu BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ini adalah bentuk bank, ya, yang lebih kecil daripada bank umum. Biasanya BPR ini hanya beroperasi di satu wilayah tertentu saja. Jadi BPR di Sumatera Utara nggak mungkin kita temukan BPR di Jakarta Selatan. Ya dia cuma beroperasionalnya di Sumatera Utara. Bahkan wilayah operasinya ini lebih kecil lagi, hanya di sebuah wilayah tertentu, kabupaten atau kota. Ya.
Kemudian ada jenis bank berdasarkan statusnya, ya. Ada foreign exchange bank, ada regional bank. Kalau foreign exchange bank berarti bank asing, ya, bank asing umum, sedangkan regional bank adalah bank nasional. Bank asing itu contohnya apa ya? Nah, coba nanti dipikirkan bank asing. Contoh dari bank asing, ya. Kalau regional bank, tentu semuanya sudah tahu ini bank nasional, ya, bank nasional, ya. Yang nasional berarti yang didirikan di wilayah Indonesia. Kalau foreign tadi didirikan di luar. Ya. Kemudian jenis bank berdasarkan kepemilikan, ya. Ada yang dimiliki oleh negara, pemerintah, ya. Kemudian ada National Private Bank, ini bank umum nasional, dimiliki oleh private, ya. Kemudian ada bank yang dimiliki oleh asing, foreign ownership bank, ya. Nah, ini ada jenis-jenis bank berdasarkan ownership-nya, ya. Kita lanjut ke video nomor 3. Kita lanjut ke video ketiga, ya. Video ketiga ini tadi sudah di video kedua sudah berbagai macam bentuk kelembagaan dari perbankan berdasarkan fungsi, status atau kepemilikan, ya. Oh, satu lagi ada jenis perbankan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Nah, ini mungkin salah satu yang beberapa tahun belakangan cukup banyak bermunculan, yaitu bank syariah. Ya. Bank syariah berarti bank yang berdiri atau beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Ya. Kemudian ada aktivitas untuk yang konvensional bank. Ya. Nah, ini dua jenis bank berdasarkan aktivitas operasionalnya. Kalau konvensional berarti ya bank yang biasa itu, yang dia uh, memberikan imbal baliknya dalam bentuk bunga, ya. Sedangkan di bank syariah itu tidak mengenal yang namanya bunga, ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Berikutnya kita juga mesti paham, ya. Ini belum masuk ke bagaimana menganalisis laporan keuangan, ya. Ini baru memahami nature of business dari banking, ya. Type of rate of interest. Nah, ini ada beberapa jenis, ada beberapa kategori, ya. Suku bunga. Yang pertama itu adalah suku bunga kupon, ya. Suku bunga kupon ini adalah kupon interest is the interest rate promised by the securities issuer according to the contract. Jadi, bunga yang diberikan oleh bank itu berdasarkan kontrak, ya, antara pemilik dana dengan pihak perbankan, ya. Kemudian yang kedua ada simple rate, ya. Simple interest method is used to charge debtor interest on loan or bond, ya. Jadi metode yang digunakan untuk menghitung bunga atas pinjaman atau bunga terhadap bond obligasi, ya, during the term of the loan, selama periode pinjaman, ya. Jadi selama periode pinjaman nanti akan dihitung berapa bunganya, ya. Amount of interest payment will decrease
if part of the loan is paid off. Jadi kalau eh, jumlah nominalnya semakin sedikit karena sudah dibayar, maka bunganya juga akan semakin kecil, ya. Biasanya kita sebut dengan saldo saldo menurun nih, ya. Kemudian ada lagi add-on rate of interest, ya. Add-on ini berarti the add-on rate of interest method is where the interest is calculated from the entire principal plus the loan interest divided by the installment amount. Jadi add-on rate of interest ini adalah berapa bunga pokok, berapa pokok pinjaman, ya. Kemudian berapa jumlah bunganya itu ditambahkan dibagi dengan periode waktu pinjamannya, ya. Nanti ketemu setiap bulan bayarnya berapa, ya. Kemudian ada discount method. Ya, ini suku bunga interest is determined before the loan is issued. Jadi sebelum pinjamannya diberikan sudah disampaikan bahwa bunganya sekian, ya. Kemudian then the interest is deducted from the principal amount. Kemudian bunganya itu dikurangi dari jumlah pokok, ya. Then the difference is given to debtor. Jadi kalau pinjam 1 miliar, kemudian dikenakan bunganya 30 juta, maka kita akan menerima uang sebesar 970 juta. Tapi kita harus bayar 1 miliar. Ya, itu diskon method. Compound interest. In this method, the principal loan, ya, will increase to the amount principal plus the amount of interest. Jadi kalau compound itu jumlah pokoknya will increase to the amount principal, ya, plus the amount of interest. Jumlah pokoknya akan in this method, the principal loan will increase to the amount principal, ya, plus the amount of interest, ya. Nah, itu untuk compound interest, ya. Ada jenis lain untuk type of rate of interest, ya. Ada jenis lain untuk type of rate of interest, ya. Bentar. Ini bentuk-bentuk lain. Ada yang pertama adalah flat rate, ya. Flat rate berarti jumlahnya tetap, ya. Kemudian ada sliding rate. Sliding berarti jumlahnya semakin decrease, menurun, ya, sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman, ya. Annuity rate, ya, ini berarti dihitung berdasarkan anuitas, ya. Jadi ada suku bunga efektif yang dihitung di dalamnya, ya. Kemudian ada floating rate atau suku bunga mengambang. Jadi suku bunga mengambang ini sepertinya ada kesalahan ini, ya. Floating rate itu adalah, nanti saya perbaiki, ya. Floating rate berarti suku bunga yang mengambang. Artinya suku bunganya tergantung kepada pasar, ya. Suku bunganya tergantung kepada pasar. Kalau pasarnya lagi naik, ya suku bunganya ikutan naik. Kalau pasarnya lagi turun, ya suku bunganya juga ikut turun, ya.
Berikutnya, ini nih, Characteristic of Credit Analysis. Ya. Jadi ada 5C atau 7P. Ya, kalau 5C berarti karakter, capacity, capital, condition, collateral. Ini adalah ketika perbankan ingin memberikan kredit ya kepada nasabah, dia harus melakukan analisis. Itulah yang disebut dengan kredit analisis. Ada 5C atau 7P. 7P berarti personality, party, purpose, prospect. Ya. Prospeknya ada 2. Profitability dan protection. Nah, ini juga kayaknya kurang. Prospeknya ada 2. Ya. Kredit analisis ya. Nanti saya perbaiki ya. Kredit. Nanti kita diskusikan ketika nanti online. Nah, di perbankan ini juga ada beberapa istilah-istilah yang mungkin belum terbiasa kita dengar. Ya. Yang pertama itu adalah istilah terkait dengan kualitas aset. Di sana ada produktif aset quality atau kualitas aset produktif. Ini menilai bagaimana aset perusahaan itu ya dapat produktif menghasilkan profit untuk perusahaan. Ya. Kemudian juga ada allowance for earning asset losses. Penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ya, jadi ini memang istilah-istilah yang kadang-kadang baru kita kenal nih. Ya. Jadi kredit-kredit yang diberikan oleh pihak perbankan itu ya harus ada penyisihan untuk penghapusan jika kreditnya tidak tertagih. Ya. Kemudian ada capital adequacy ratio. Ya. Capital adequacy ratio ini adalah rasio kecukupan modal perusahaan. Ya. Di mana dia akan menghitung ya berapa jumlah modalnya dan berapa aktiva tertimbang menurut resikonya. Ya. Kalau di perbankan, ini juga ya agak berbeda dengan kita di akuntansi. Dia masih menggunakan istilah aktiva. Ya. Padahal kita di akuntansi sudah menggunakan istilah aset. Ya, jadi aktiva itu memang maknanya kekayaan. Ya. Biasanya perbankan masih menggunakan istilah aktiva, tetapi kita di akuntansi menggunakannya aset. Ya. Kemudian ada risk based bank rating (RBBR). Nah, ini adalah penilaian bagaimana kita menilai tingkat kesehatan perbankan. Ya. Dilihat dari berbasiskan resiko. Ya, apa yang dinilai? Yang pertama risk profile, resiko-resiko yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Kemudian bagaimana good corporate governance-nya, tata kelola perusahaannya. Kemudian bagaimana rentability atau kemampuan menghasilkan labanya. Dan berapa jumlah modal yang tersedia. Selain menggunakan risk-based rating, RBBR, dapat juga digunakan model CAMEL, Capital Asset Management Rentability, ya, Earning and Liquidity. Ya, ini salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan perbankan. Ya. Kemudian ada lagi statutory reserve requirement. Ini adalah istilah untuk giro wajib minimum. Jadi di bagian aset
itu ada yang namanya nanti giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini adalah simpanan bank yang ada di Bank Indonesia. Ya. Jadi setiap bank itu harus menyimpan sejumlah dana tertentu di bank sentral. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai cadangan. Ya. Cadangan jika bank itu mengalami kesulitan likuiditas, maka dia akan mendapatkan apa? Kalau sekarang istilahnya adalah relaksasi dari Bank Indonesia dengan cara mengambil dari giro wajib minimumnya. Ya, jadi seperti ini cadangan atau tabungan dari bank yang ada di bank sentral. Kita masuk ke balance sheet, ya, masuk ke neraca dari sebuah bank. Ya. Perbedaan utama dari laporan posisi keuangan sebuah perbankan itu adalah di sisi aset, ya, itu berisikan tentang, ya, penyaluran kredit kepada nasabah. Ya, jadi sisi asetnya itu didominasi oleh simpanan bank di bank sentral dan loan to customer. Di sini katanya loan to customer are asset. Ya. Sedangkan checking account itu giro or demand deposit. Demand deposit itu deposito are liabilities to a bank. Ya. Jadi di sisi kewajiban itu nanti kita lihat simpanan-simpanan dari nasabah. Itu merupakan kewajiban dari perbankan. Ya. Sedangkan asetnya itu adalah berupa pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada nasabah, serta tadi ada istilahnya cadangan di Bank Indonesia atau giro wajib minimum. Perbedaan yang kedua adalah, nah ini tadi yang saya ceritakan tadi, ya, bagaimana seorang mahasiswa dia bingung membaca neraca dari sebuah bank. Dia bilang di sana tidak ada current dan non-current account-nya, baik untuk aset maupun untuk liabilities. Ya, jadi memang di bank itu balance sheet account are not subdivided into current and non-current account. Jadi tidak dibagi, tidak dikelompokkan menjadi current dan non-current account. Karena memang perbankan itu harusnya, ya, harusnya semuanya lancar. Tidak ada itu yang jangka panjang, nggak ada. Semuanya harusnya lancar. Likuiditasnya cukup tinggi. Nah, ini yang kenapa perbankan itu disebut sebuah industri yang aturannya cukup ketat, ya. Karena ini menyangkut kepentingan dari kelompok masyarakat yang banyak, yang luas, ya. Representative asset of bank may include cash on hand or due from other banks, ya. Nah, ini juga yang masuk bagian dari aset perusahaan, aset perbankan itu adalah cash on hand, investment securities, loans, tadi sudah pasti, bank premise, and equipment. Itu bagian dari aset perbankan. Ya. Some bank provide a very detailed disclosure of their asset and liabilities. Other bank provide only general disclosure. Ya, jadi ada yang detail, ada yang hanya general. Tentu saja detail dan general ini nanti akan mempengaruhi bagaimana analisis kita terhadap kinerja perusahaan atau perbankan itu.
Ini contoh-contoh, ya. Contoh dari balance sheet. Bisa dilihat di sana yang bagian terbesar adalah loan. Loan-nya itu sebesar 2,7, hampir 50% dari total aset 5,06. Ya, ini ya. Ini loan-nya. Nah, di sini tadi ada nih allowance for loan losses. Jadi ketika kreditnya macet, mereka sudah membuat cadangan. Ya. Selain loan yang besar juga adalah ini apa investment, ya. Investmentnya juga cukup besar, ya. Kemudian ada dana yang disetorkan atau dana yang ditahan di bank sentral, ya. Ini dia. Ini untuk consolidated balance sheet. Ini untuk liability, ya. Dilihat di sini liabilities-nya itu adalah deposit. Jadi simpanan-simpanan nasabah itu kita letakkan di bagian liabilities, ya, bagian liabilities. Jumlahnya cukup banyak, total depositnya adalah 4,5. Tadi total asetnya 5,06, berarti jumlah simpanannya hampir 80%, 90%, ya. 90% bank ini, ya, dananya adalah berupa deposit. Ini untuk income, statement of income and comprehensive income, ya. Laporan laba ruginya seperti ini. Cukup rinci. Dia mendapatkan pendapatan itu dari interest income, kemudian dikurangi dengan interest expense. Nah, untuk yang lain-lain mereka juga ada non-interest income, jadi pendapatan selain pendapatan bunga. Ya. Nah, tentu saja kalau mencari harga pokok di sini nggak ada. Ya. Jadi tidak ada harga pokoknya untuk laporan laba rugi dari perbankan ini. Ya. Ini adalah stockholder equity, ya. Laporan perubahan ekuitas, ya. Bisa dilihat di sini. Ini kalau kita mau lihat secara parsial, ya. Di sini disampaikan loan by kategori. Jadi di laporan keuangan perbankan pasti ada tabel untuk menyajikan berapa jumlah pinjaman yang mereka salurkan. Ya, mereka buat berdasarkan kategori. Komersial, real estate-nya dibagi lagi menjadi construction, family, kemudian untuk farmland, multifamily, atau komersial, consumer. Ya. Mereka juga menyampaikan related party loan. Jadi ini adalah pinjaman kepada pihak yang berelasi. Pihak yang berelasi adalah pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Ya. Kalau belajar di PSAK 8, PSAK 8, ya. PSAK 8 related party transaction. 7 atau 8 ya, saya lupa. 7 mungkin ya. Related party transaction. Memang hubungan-hubungan secara khusus dengan pihak lain harus disampaikan oleh perusahaan. Perusahaan apa saja itu. Ya. Nah, kebetulan di perusahaan perbankan ini, mereka menyampaikan related party loan. Jadi berapa jumlah pinjaman yang diberikan kepada related party-nya, anak perusahaannya. Ya. Kemarin kasus yang bank terakhir itu bank apa? Bank Senturi ya. Ya. Kasus Bank Senturi itu antara lain karena bank lebih banyak menyalurkan
pinjamannya kepada related party. Jadi kalau saya induk, saya nih Satria punya bank, induk perusahaan. Kemudian saya punya anak perusahaan. Anak perusahaan dimiliki oleh anak saya. Ya. Uang di bank yang saya kelola, hasil dari simpanan masyarakat, itu saya berikan kepada anak perusahaan saya. Anak perusahaan saya tadi dipegang oleh anak saya kebetulan. Dan anak saya tidak bisa membayar kembali kepada induk perusahaannya. Itu yang terjadi di Bank Century. Jadi makanya dipakai istilah merampok. Karena memang merampok uang nasabah disalurkan untuk pihak lain, mungkin related partinya, dan related partinya tidak bisa mengembalikan. Sehingga uang nasabah juga otomatis tidak bisa dikembalikan. Ya. Kemudian tabel yang berikutnya ini adalah non-performing and restructure asset. Ini adalah non-performing berarti pinjaman-pinjaman yang pelunasannya melebihi dari jangka waktu, artinya macet. Ya. Nah, di sini mereka juga harus sampaikan pinjaman-pinjaman yang kondisinya adalah kondisinya macet. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti di sesi online jam 14. Ya. Jangan lupa dipahami, nanti akan ada tanya jawab. Terima kasih. Ini juga masih bicara tentang loan. Jadi di perusahaan perbankan itu banyak sekali laporan-laporan terkait dengan berapa jumlah pinjaman, pinjamannya diberikan ke siapa saja, dan berapa jumlah pinjaman yang harus disisihkan, berapa jumlah pinjaman yang sudah jatuh tempo tapi tidak bisa dibayar, itu semuanya harus dilaporkan. Ya, karena itu adalah bagian dari aset perusahaan yang menjadi hilang kalau memang tidak bisa dilunasin. Ya. Nah, termasuk ini juga nih, allowance for loan loss tadi. Ya. Penghapusan aktiva penghapusan aktiva produktif tadi. Ya, jadi pinjamannya kalau sudah jatuh tempo setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dibayar, berarti harus disisihkan, harus dihilangkan. Kalau disisihkan atau dihilangkan, berarti itu adalah kerugian bagi perusahaan. Ya, dia terima uang dari bank tapi nggak mau bayar. Ya. Berikutnya di bagian liabilities, ya, bagian liabilities tadi sudah disampaikan bahwa bagian besar dari liabilities perusahaan perbankan itu adalah berupa deposit atau simpanan. Ya. Simpanannya kalau diperhatikan tahun 2009 3.929, tahun 2010-nya 4.503. Berarti ada kenaikan. Ya. Kalau ada kenaikan berarti ini adalah tren yang favorit, tren yang baik gitu ya. Favorable trend. Ya. Kemudian short term borrowing. Nah, ini ternyata bank itu walaupun di sana banyak uang tapi tetap dia tetap pinjam uang juga. Ya. Tahun 2009 dia pinjam 100, tahun 2010 dia pinjam 7.250. Ya. Kira-kira berarti apa nih? Naik ya? Nah, ini kalau naik ini berarti nggak bagus nih. Kan bank harusnya uangnya banyak. Tapi kenapa dia juga mesti pinjam? Ya, mesti pinjam. Kemudian ada juga commitment and contingent liabilities. Ya. Commitment and contingent liabilities ini adalah
sesuatu yang dijanjikan, tapi belum dieksekusi, belum dilaksanakan, sampai suatu peristiwa akan terjadi. Ya, sebaiknya komitmen dan kontingensi itu adalah semakin kecil atau semakin menurun. Kalau di sini kita lihat, tahun 2009 itu 638, tahun 2010-nya adalah 625. Jadi semakin naik apa semakin turun? Makin turun ya. Nah, kalau semakin turun berarti komitmen dan kontingensinya semakin bagus. Ya. Itu untuk liabilities. Berikutnya ada untuk equity. Ya. Nah, equity tadi kita bicara tentang capital adequacy ratio atau CAR, rasio kecukupan modal. Ya. Nah, tadi kalau kasus yang tadi, total simpanannya 4,5 juta ya. Total simpanannya di bagian liabilities 4,5 juta, equity-nya cuma 450. Berarti kurang lebih 10%. Ya. Dan memang rata-rata perbankan itu nilai ekuitasnya hanya 10%. Ya. Di dalam contoh tadi, ya, nilai ekuitasnya malah nggak sampai 10%, 9,1 tahun 2010. Ya. Di Indonesia waktu itu 7%. Ya. Tapi belakangan saya dengar sudah naik 8%. Ya. Nah, sebenarnya semakin tinggi, semakin bagus. Ya. Ini kalau di sini dibilang, the lower of the proportion of shareholder equity, the greater the risk of failure. Jadi kalau proporsinya semakin kecil, maka resiko kegagalannya semakin besar. Artinya, kalau modal perusahaan kecil, ya, kurang dari 10%, maka kemungkinan resiko kegagalan menjadi semakin tinggi, semakin great. Ya. Nah, oleh sebab itu, mesti diatur bahwa perbankan itu capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modalnya sebesar persentase tertentu. Kalau dalam hal ini rata-rata memang 10%. Tetapi Indonesia kalau nggak salah 8%. Ya. Di dalam contoh tadi dia 9,1%. Ya. Berikutnya adalah rasio-rasio yang biasanya terjadi di bank. Ya. Nah, saya berikan contoh saja. Ya. Ini kalau rasio itu mahasiswa tidak perlu belajar dihafal gitu ya, nggak usah dihafal. Cukup dilihat saja rasionya itu rasio apa. Earning asset to total asset. Ini contoh yang 12,2, contoh yang pertama. Ya. Earning asset to total asset. Rasio ini adalah menggambarkan bagaimana atau berapa jumlah pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan total aset. Ya. Total asetnya adalah 4.595, sedangkan yang disalurkan sebagai pinjaman 4.262. Kira-kira bagus atau jelek? Ya. 92% dari total asetnya itu disalurkan sebagai pinjaman. Ya. Berarti bank ini cukup bagus karena rasionya, ya, rasio efektivitas dalam penggunaan dalam menyalurkan pinjamannya cukup tinggi. Ya. Selebihnya bisa dilihat ya, saya takut nggak keburu lagi waktunya. Kita lanjut. Ya, ini baru nomor 2.
ada 6 ya. Ada 6 perusahaan yang harus kita bahas. Itu baru nomor 1 tuh tadi perbankan. Ya. Nah, yang nomor 2 ini adalah industri yang sifatnya regulated. Regulated utilities. Utilities itu industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sini dicontohkan adalah energi, electricity, dan telecommunication. Walaupun di video awal tadi saya sebutkan ada beberapa industri yang sudah bergeser, yang tadinya itu adalah monopoli dari pemerintah, sekarang sudah ada pihak swasta yang ikut juga dalam bisnis tersebut. Contohnya saja telekomunikasi. Ya. Bisnis telekomunikasi dahulu itu cuma ada Indosat dan Telkom. Telkom itu adalah yang menyalurkan yang menyalurkan data ke rumah-rumah gitu kan. Kemudian Indosat itu yang memanage satelit. Jadi yang mengatur satelitnya Indosat, yang menyalurkannya kepada pemakai Telkom. Ya. Nah, sekarang industri ini sudah tidak dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemerintah. Ya, sudah banyak pihak swasta yang ikut bisnis dalam telekomunikasi, sehingga sudah bukan lagi monopoli dari pemerintah. Ya, electricity, listrik, ya, listrik juga sama. Ya, walaupun kita hanya mengenal PLN, tapi sumber listrik PLN itu ternyata sekarang sudah banyak disediakan oleh swasta. Jadi swasta bikin pembangkit listrik, kemudian listriknya dijual ke swasta. Ya. Tapi dibandingkan telekomunikasi, untuk electricity ini regulated-nya masih cukup tinggi. Ya, jadi pihak swasta nggak boleh jual listrik ke masyarakat. Beda dengan telekomunikasi. Telekomunikasi pihak swasta boleh jual jasanya kepada masyarakat. Makanya sekarang banyak sekali provider. Ya. Pemerintah hanya mengatur tata cara pengelolaannya, ya. Termasuk mungkin masih ingat kemarin ketika ada sesuatu yang gonjang-ganjing gitu ya. Waktu itu kerusuhan di Papua, ya. Ada kerusuhan di Papua, kemudian kemarin juga waktu Pilpres itu telekomunikasi sempat agak crowded gitu ya. Itu karena memang pemerintah masih punya power untuk mengatur, ya. Sehingga kalau sekarang kan telekomunikasi mati, orang semua teriak, ya. Apalagi zaman seperti sekarang, tidak ada telekomunikasi, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah kita di rumah aja, komunikasi ya hanya dengan orang rumah, nggak bisa dengan orang yang lainnya, ya. Kemudian energi juga sama, Pertamina kita punya, tapi Pertamina itu juga nggak sanggup kalau mesti melakukan pengeboran seluruh dari Sabang sampai Merauke, ya. Sehingga mereka meminta pihak lain untuk melakukan eksplorasi. Nah, jadi untuk regulated utilities ini kebijakannya sudah mulai tidak terlalu monopoli dari pemerintah, tetapi sudah ada pihak swasta yang ikut berbisnis. Ya, balance sheet, laporan keuangan itu sama dengan yang sering mahasiswa lihat, terutama untuk manufaktur, ya, termasuk neracanya, laporan laba ruginya, kurang lebihnya sama dengan industri yang lain, ya. Ini contoh, ya, contoh untuk income statement dari sebuah perusahaan energi, ya.
kurang lebihnya sama. Ya. Hanya saja tidak ada harga pokok nih. Ya. Tidak ada harga pokok. Ini balance sheet-nya. Ya. Balance sheet-nya didominasi oleh property, plant, and equipment. Ya. Mahasiswa mungkin sudah tahu juga bahwa susunan dari balance sheet kita ini sudah tidak diatur secara spesifik di standar akuntansi. Ya. Balance sheet kita disusun berdasarkan kondisi dari lingkungan perusahaan. Sebagai contoh ini perusahaan energi, dia akan banyak sekali dalam bentuk plant and equipment. Artinya seperti perusahaan pembangkit listrik, itu dia yang paling besar adalah bagaimana pabriknya itu. Ketika mereka membangun pabrik, kemudian di dalam pabrik ada mesin, nah itulah nominal yang paling banyak dibandingkan current asset yang lain. Ya. Nah, untuk regulated industry yang masih dimonopoli oleh pemerintah, tentu saja di sana tidak akan ada yang namanya equity. Ya. Kalau mahasiswa perhatikan ini, ya, ini adalah bagian dari liabilitas, tapi di sini tidak ada equity, ya. Nah, itu yang membedakan juga karena memang industri ini dimonopoli oleh pemerintah. Modal awalnya sebenarnya dari pemerintah, ya. Ini rasio-rasio, salah satu contoh rasio di perusahaan yang bergerak dalam bidang energi, ya. Kita lihat operating ratio, ya. Operating ratio ini akan membandingkan antara operating expense dengan operating revenue. Berapa pendapatannya dan berapa biayanya. Ya. Kita lihat tahun 2009 pendapatannya adalah 4.000, bebannya 3.000. Jadi rasionya 89,5%. Tahun 2010 ya, rasionya menjadi 85%. Berarti itu turun, ya. Tadinya 89, sekarang menjadi 85. Artinya perusahaan ini beroperasi tidak efisien atau kurang efisien jika dibandingkan tahun 2009, ya. Berikutnya nanti bisa dilihat, ya. Bisa dipelajari rasio-rasio ini, ya. Nah, yang ketiga ini juga yang multinasional, ya. Mahasiswa harus punya cita-cita bekerja di bagian accounting perusahaan oil and gas, ya. Nah, kalau bisa kerja di sana, insya Allah kesejahteraannya lebih makmur dibandingkan yang lain, ya. Nah, untuk perusahaan oil and gas ini kinerja keuangannya itu sangat dipengaruhi sekali dengan metode yang mereka pakai ketika mereka melakukan eksplorasi dan produksi. Ya. Kita tahu perusahaan minyak dan gas ini kan harus mencari ladang minyak, harus mencari ladang gas, mencari. Ya. Ketika mereka mencari, tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya, cost. Ya. Nah, bagaimana perlakuan biaya untuk perusahaan oil and gas ini? Ya. Ada dua metode yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk memberlakukan biaya eksplorasi dan produksi. Ya. Metode yang pertama adalah successful effort, dan metode yang kedua adalah full costing method. Ya. Nah, ini yang sangat membedakan perusahaan industri ini dengan industri yang lain.
Selain metode pengakuan biaya pada saat eksplorasi dan produksi, yang tidak kalah pentingnya adalah cash flow dari perusahaan ini. Ya. Cash flow perusahaan ini sifatnya agak unik. Kenapa? Karena pada tahun-tahun pertama operasional, maka cash flow-nya akan cukup tinggi nilainya. Ya, perputarannya cukup tinggi. Dan setelah berjalan normal, maka cash flow-nya menurun. Ya, karena kenapa? Karena memang di awal produksi itu mereka akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, sehingga cash flow dari perusahaan oil dan gas ini juga harus kita cermati, harus kita pelajari dengan baik. Ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang successful effort dan full costing method. Ya. Namanya saja successful effort, usaha yang sukses. Artinya ketika perusahaan mencari ladang minyak atau ladang gas, itu hanya mengakui untuk usaha yang sukses. Padahal, ya ketika kita mencari, kemungkinannya dua, sukses dan tidak sukses. Tetapi yang boleh dikapitalisasi, dicatat sebagai balance sheet, itu adalah hanya untuk biaya-biaya yang sukses. Ya. Sedangkan yang tidak sukses, ini yang ini, baca yang nomor 3 nih, exploration and production cost of unsuccessful. Ya. Untuk ladang minyak yang tidak sukses, are expense. Ya. Jadi dicatat sebagai beban. Ya. Nah, metode successful effort ini katanya lebih konservatif. Artinya mereka hanya mengakui, ya, hanya mengakui biaya yang terjadi, ya. Tetapi untuk biaya yang gagal, mereka jadikan sebagai beban. Ya. Padahal biaya untuk mencari itu nilainya cukup tinggi. Kalau itu bisa dijadikan atau kalau itu bisa dicatat di balance sheet, maka nilai aset perusahaan akan meningkat. Ya. Nah, itu untuk successful effort. Kebalikan dari successful effort adalah full costing method. Ya. Kalau full costing method, maka sukses dan unsukses itu dicatat sebagai balance sheet atau istilahnya dikapitalisasi. Ya. Nah, full costing method, kenapa yang sukses dan yang tidak sukses itu dicatat atau dikapitalisasi dalam balance sheet? Karena kan namanya juga kita mencari. Ya. Mencari itu niat awalnya adalah dapat. Tapi kalau kemudian dalam perjalanannya tidak dapat, yaitu masalah lain. Nah, itu pemikirannya kenapa full costing method. Ya. Karena kan ini sesuatu yang ada di dalam perut bumi, di dalam tanah. Kita nggak tahu secara persis apakah ladang minyak itu menguntungkan bagi perusahaan atau enggak. Di situ ada ladang minyak, tetapi ternyata nggak menguntungkan. Ya tentu saja kalau tidak menguntungkan, tidak akan dieksplor lebih lanjut oleh perusahaan. Ya. Nah, sehingga berdasarkan prinsip itu, maka full costing method akan mengkapitalisasi semua biaya-biaya ketika perusahaan melakukan eksplorasi dan produksi. Ya. Underboat method, jadi untuk kedua metode tersebut, kalau misalnya kita catat atau kita kapitalisasi di dalam balance sheet, maka berarti kita harus amortisasi sebagai beban di dalam income statement. Ya. Sama seperti kalau kita beli mesin, ya,
itu kan dicatatnya bukan aset terhadap beban, tetapi cash terhadap mesin terhadap cash atau kredit, ya. Nah, begitu juga ini kalau kita mencatat biaya eksplorasi dan biaya produksi itu sebagai kapitalisasi dalam neraca, maka kita harus melakukan amortisasi. Amortisasi untuk sumber daya mineral ini kita kenal dengan nama depletion method, ya, depletion method. Ini small versus large perusahaan, ya, perusahaan kecil dan perusahaan besar. Ya, jadi ada perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil mereka lebih senang full costing method, ya, karena dengan full costing method biaya yang harus dikapitalisasi di neraca itu menjadi semakin besar. Otomatis total aset perusahaan akan semakin besar. Kalau total aset semakin besar, maka kemungkinan perusahaan bisa mendapatkan pendanaan lebih banyak dari perbankan. Ya. Kemudian kalau large oil and gas company, perusahaan yang besar, itu cenderung untuk memilih metode successful effort. Ya. Kenapa? Karena dia hanya mengakui yang sukses saja. Berarti balance sheet-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan full costing. Artinya total asetnya akan menjadi lebih sedikit, ya. Karena total asetnya sedikit, maka yang dikapitalisasi sebagai beban juga menjadi sedikit, ya. Nah, itu kalau menjadi sedikit, maka labanya juga menjadi sedikit sehingga tidak menuntut investor untuk meminta dividen, ya. Nah, itu. Cash flow tadi sudah saya sampaikan, ya. Ada jumlah yang besar di awal-awal exploration and development, ya. Nilainya cukup besar, tapi setelahnya mereka akan konstan, ya. Yang keempat, jenis industri yang spesifik adalah transportation, ya. Transportation di dalamnya ada transportasi udara, ada transportasi railroad, kereta, dan ada angkutan darat, ya. Motor carrier industry, jadi angkutan darat, ya. Nah, untuk transportasi ini laporan keuangannya kurang lebih sama juga dengan manufacturing atau retail firm, ya. Sebagian besar aset mereka itu akan diisi oleh peralatan, ya. As in a heavy manufacturing firm, property and equipment make up large portion of asset. Jadi properti dan equipment adalah bagian besar dari aset mereka. Kamu bayangkan saja asetnya PT Kereta Api, ya. Asetnya kereta api itu apa? Stasiun, tanah-tanah di stasiun, ya. Stasiun biasanya posisinya strategis di tengah kota, berarti nilai tanahnya cukup tinggi, ya. Kemudian properti mereka, equipment mereka juga lokomotif, ya, termasuk rel. Rel kereta api itu adalah properti dan equipment dari perusahaan kereta api. Kamu bayangin aja di Indonesia yang sudah terhubung dari Anyer sampai Panarukan itu adalah kereta api di Pulau Jawa, ya. Sedangkan di Pulau Sumatera itu dari Lampung ke Sumatera Selatan. Kemudian di Sumatera Utara juga ada, ya. Di Sulawesi katanya mau dibikin, ya. Nah, jadi betapa besarnya properti dan equipment dari kereta api ini, ya.
there is no cost of goods sold calculation. Jadi mungkin kalau perhitungan harga pokok produksi seperti di perusahaan manufaktur tidak ada, tetapi untuk harga jual jasanya tentu akan ada perhitungan-perhitungan secara khusus. Ya. Ini contoh perusahaan apa nih? Southwest Airlines. Southwest Airlines itu adalah perusahaan penerbangan. Ya. Nah, yang sangat unik dari perusahaan penerbangan ini adalah yang ini nih. Nah, ini. Ya. Other analysis data. Data yang lain-lain nih. Ini di jenis perusahaan yang lain mungkin tidak ada. Saya ambil contoh aja apa nih? Jumlah penumpang yang dibawa oleh mereka, ya. Jumlah penumpang tahun 2010 itu ada 88 juta. Jadi selama 1 tahun mereka membawa 88 juta orang, ya. Kemudian ada lagi load factor, ya. Load faktornya 79,3%. Jadi setiap mereka terbang, kursinya terisi rata-rata 79%. Ya. Nah, ini data-data ini tidak mungkin kita temukan di jenis perusahaan yang lain. Ya. Berikutnya perusahaan asuransi. Ya. Perusahaan asuransi itu ada 2 jenis yang menawarkan perlindungan, protection